Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam program Maluku Antar Nusa. Edisi hari ini Jumat 28 Oktober 2016. Beragam informasi menarik telah disiapkan tim redaksi kami, namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti kilas berita utama berikut ini. Bangsa Indonesia hari ini peringati Hari Sumpah Pemuda. Daya serap tenaga kerja Blok Masela belum dipastikan. Saudara, selain informasi tadi akan kami rangkai dengan berbagai berita utama lainnya yang telah berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Endang Kurniawati, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, percepatan pembangunan Indonesia memerlukan dukungan sumber daya manusia usia produktif. Didukung tersebut seirama dengan pesatnya pembangunan dalam berbagai sektor. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 yang diperingati aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku berlangsung sederhana. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua bertindak selaku inspektur upacara dan membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam sambutannya, Menpora menyatakan derap pembangunan Indonesia yang semakin cepat memerlukan dukungan sumber daya manusia yang produktif. Hal ini seirama dengan pesatnya pembangunan dalam berbagai sektor. Melalui peringatan Sumpah Pemuda ke-88 tahun ini, para pemuda yang merupakan usia produktif diharapkan tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal semangat pemuda, Menpora mengutip salah satu pidato Bung Karno yang menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri pula aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Makna dari pidato Presiden Republik Indonesia pertama itu adalah betapa pentingnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam merealisasikan pembangunan nasional. Sejak dari zaman perjuangan merebut kemerdekaan hingga kini di era pembangunan, peran pemuda sangat penting dan strategis. Boy Nahrum Unga melaporkan. Saudara, hingga sejauh ini belum dapat dipastikan kapan Blok Masela akan mulai dikembangkan sesuai dengan POD atau Planning of Development. Sebaliknya, sejumlah kalangan menegaskan terlalu prematur jika ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa pada saatnya nanti Blok Masela akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Awal pekan ini SKK Migas mengadakan kegiatan diskusi dengan kalangan media di Ambon atau media sharing. Topik yang didiskusikan yakni peran media pada kegiatan hulu migas. Dalam diskusi itu mengemuka juga tentang kepastian pengembangan Blok Masela di Maluku. Pasalnya beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan bahwa pengelolaan Blok Masela dilakukan di darat. Enrico Ngantung selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku menyatakan, hingga sejauh ini pihaknya belum dapat memperoleh informasi terbaru tentang kapan akan dimulai pengembangan Blok Masela. Menurutnya soal Blok Masela saat ini menjadi kewenangan pusat. Memang Masela ini masih di dalam proses di tingkat pusat. Nah, di tingkat pusat, jadi sehingga kami yang di daerah, saya kan di perwakilan Pak, bukan di Papua dan Maluku ini, kami belum dapat info yang kira-kira akurat untuk bisa diberitakan ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini kami mohon kesabaran dari teman-teman bapak-bapak di sini. Kalaupun nanti kalau udah ada, pasti kita akan mengadakan sosialisasi baik berkali di media kayak gini maupun di dunia kampus. Termasuk juga soal floating atau di darat ya? Termasuk itu. Cuman kan kalau kita baca-baca di koran itu kan katanya udah ditentukan kan di darat. Nah, cuman kelanjutan prosesnya itu memang masih di kantor pusat. Sementara Alex Ginting, pengamat perminyakan dan penulis pada petromindo.com menyatakan terlalu prematur jika saat ini sudah ada pihak-pihak yang menyebutkan
bahwa Blok Masela nanti akan menyerap tenaga kerja mencapai ratusan ribu orang. Jadi kalau kita berasumsi, saya pikir lebih bagus ditunggu aja plan of development-nya untuk onshore ini. Begitu nanti jadi, dari situ baru kita bisa bikin planning. Karena antara plan of development itu disetujui dengan dia mulai dibangun pun itu akan makan waktu beberapa tahun. Jadi sebetulnya masih sempat untuk mempersiapkan sumber daya manusia daripada sekarang tanpa tanpa dasar yang jelas kita langsung bilang 300.000, 400.000. Itu bisa menjadi misleading dan menyebabkan sumber daya kita itu dialokasikan tidak pada tempatnya. Sementara itu, pekan lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Yonan telah meminta kepada Inpex Corporation selaku investor pengembangan Blok Masela untuk mempercepat masa penyelesaian POD atau Planning of Development. Menurutnya, arahan Presiden Joko Widodo, Blok Masela harus tetap berjalan lantaran proyek ini memberikan dampak yang besar bagi perekonomian wilayah Maluku dan sekitarnya. Luki Sopakua melaporkan. Saudara, Hari Sumpah Pemuda ke-88 diperingati dalam bentuk upacara bendera oleh jajaran pemerintah Kota Ambon Jumat pagi. Tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Pemuda Indonesia Menatap Dunia. Pemuda Indonesia termasuk di Kota Ambon hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di lingkup pemerintah Kota Ambon dilakukan dalam bentuk upacara bendera pagi tadi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Pejabat Wali Kota Ambon, SJ Papilaya. Upacara yang berlangsung secara hikmat itu ditandai dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda yang kembali mempertegas tekad pemuda menyatukan NKRI. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sambutan yang dibacakan penjabat Wali Kota Ambon, FJ Papilaya mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun ini merupakan momentum bangkitnya pemuda dalam memajukan NKRI. Menurut Menteri, sudah banyak prestasi pemuda Indonesia yang ditorehkan dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun luar negeri. Prestasi yang dicapai pemuda Indonesia itu dalam berbagai bidang hendaknya dapat terus ditingkatkan untuk mengantarkan Indonesia menuju bonus demografi pada tahun 2020-2035. Pada era tersebut dipastikan Indonesia memiliki presentasi usia produktif sebesar 68%. Dengan demikian diharapkan jumlah usia produktif yang dimiliki tersebut akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Selain itu, momentum Hari Sumpah Pemuda ini akan membawa pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dari total jumlah Indonesia, Saudara, puluhan mahasiswa Universitas Ikra Buru yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan melakukan orasi dan renungan menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-88. Orasi dan renungan itu berlangsung di Jalan Simpang 5 Namlea, Kamis malam. Puluhan mahasiswa Ikra Buru yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan seperti GMNI, HMI, PMII, dan IMM menggelar orasi dan renungan malam menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-88. Aksi yang digelar di Jalan Simpang 5 Namlea itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut, sejumlah orator menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan rekaman sejarah yang membuktikan perang pemuda dalam perjuangan kebangsaan. Sejarah itu tidak boleh dilupakan begitu saja oleh generasi penerus. Perjuangan memang telah berubah dari perjuangan fisik ke perjuangan menegakkan pilar-pilar NKRI. Untuk itu, pemuda dituntut berperan dalam berbagai sendi kehidupan bangsa, terutama menegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Mereka mengajak para pemuda di Kabupaten Buru untuk ikut serta dalam perjuangan itu, termasuk mengisi pembangunan di kabupaten tersebut. Karya nyata sangat penting dilakukan oleh pemuda lewat potensi yang dimiliki. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Ernst Tasijawa melaporkan. Beralih ke informasi lain.
Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Ambon kemarin melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Ambon dan Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hal itu dilakukan dalam rangka mengawal pemasangan alat peraga dan atribut kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Penandatanganan MOU yang dilakukan 3 instansi tersebut dalam rangka mengawal dan mengawasi pelaksanaan pemasangan alat atribut kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Ketua KPUD Kota Ambon Martinus Kainama mengatakan penandatanganan MOU ini telah diatur dalam PKPU terkait dengan pemasangan alat atribut kampanye. Keterlibatan pemerintah Kota Ambon dan Polres dalam proses pemasangan atribut kampanye merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon yang bersih dan berkualitas. Melalui penandatanganan MOU ini diharapkan pemasangan alat atribut kampanye masing-masing calon dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dan disepakati KPUD dan pemerintah Kota Ambon. Sudah yang ketentuan, dan memang kemarin setelah penetapan pasangan calon kami sudah sampaikan pada saat itu bahwa setelah penetapan pasangan calon maka seluruh atribut daripada masing-masing pasangan calon diturunkan. Tapi sampai dengan hari ini kan belum juga. Nah, memang kita sudah punya waktu dan kita setelah tadi penandatanganan MOU dan kita dapat koordinasi dan sebentar malam ini sebelum ini kami juga akan telepon kepada masing-masing tim kampanye untuk bisa menurunkan seluruh alat peraga yang ada dalam 5 kecamatan. Sampai dengan batas jam 9 malam ini itu tim sudah dibagi untuk kita akan turun lakukan pembersihan. Di dalam tim itu dari KPU Kota, Panwas, Pol PP di backup oleh Pak Kapolres. Dari tim itu akan dilakukan nanti mulai jam 9 malam untuk pembersihan seluruhnya. Terutama kita ambil langkah-langkah untuk pembersihan jalan-jalan protokol. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Hahuai menegaskan pihaknya telah siap untuk melakukan pengamanan terhadap setiap tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pengamanan itu juga melibatkan aparat TNI dan Satpol PP. Kapolres berharap proses demokrasi 5 tahunan di Kota Ambon dapat berjalan aman dan sukses. Ya, kalau ikut aturan sesuai dengan pentahapan seperti kekuatan Polres yang kita libatkan. Nanti besok kegiatan kampanye kan kita melibatkan sekitar 500 personil. Juga kita libatkan rekan-rekan TNI untuk backup pengamanan kampanye besok, deklarasi damai besok. Ya, pengamanan untuk atribut seperti apa Pak nantinya? Mulai nanti malam kan kita backup. Istilahnya kan yang berhak untuk menurunkan atribut itu kan dari KPU dan Panwas. Nanti dibantu oleh rekan-rekan Satpol PP, Polres membackup pengamanannya. Jelang pelaksanaan kampanye damai hari ini, KPUD bersama Panwasli dan aparat Polres Pulau Ambon sejak semalam telah melakukan pembersihan atribut calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemasangan atribut kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon akan dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPUD dan pemerintah Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, operasi Juang Amboina yang digagas PDI Perjuangan merupakan upaya menggalang kekuatan untuk memenangkan pasangan pantas dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Hendrik Sahureka menegaskan, secara internal pihaknya terus menggalang kekuatan memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Kendati pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina yang dikenal dengan jargon pantas didukung koalisi 9 partai politik, namun PDI Perjuangan secara internal terus menggalang kekuatan untuk memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Penggalangan kekuatan yang dilakukan PDI Perjuangan, yakni melalui operasi Juang Amboina, dilakukan di 5 kecamatan dengan melibatkan kader militan. Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan untuk Pemenangan Pantas Hendrik Sahureka mengaku intensitas penggalangan yang dilakukan grafiknya semakin naik ditandai dengan tingginya ketertarikan masyarakat kepada pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Pasca penetapan nomor urut 2 kepada pasangan pantas, Sahureka menegaskan PDI Perjuangan baik secara internal maupun bersama partai politik koalisi lainnya akan meningkatkan penggalangan kekuatan dengan memperkuat masing-masing basis. Kegiatan kemenangan diukur dari
kerjanya mesin partai dan antusiasme masyarakat terhadap kerja mesin partai. Dan mereka turun menggalang dari rumah ke rumah dan mendapat apresiasi dari orang yang digalang. Terhadap itu maka kami sangat yakin kami menang. Dalam mengikuti Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang, pasangan Pantas menggunakan nomor urut 2 sebagai identitas yang akan dibumikan dengan yel-yel salam 2 jari. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Polikastanya Samlatu Konsina menurunkan baliho dan spanduk mereka di sejumlah lokasi. Kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan KPU. Baleho dan spanduk milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Polikastanya Samlatu Konsina di sejumlah lokasi secara resmi diturunkan Kamis sore. Pelepasan baleho pantas itu berlangsung secara simbolis di 4 lokasi. Baleho-baleho tersebut diturunkan langsung Polikastanya dan Samlatu Konsina bersama tim pemenangannya. Calon wali kota Ambon, Polikastanya, mengatakan penurunan baleho dan spanduk ini sesuai dengan aturan KPU. Waktunya, karena itu kita secara sadar harus membersihkan seluruh baliho-baliho yang masih ada, ya. Itu saya kira itu aturannya, ya. Jadi kita mentaati aturan itu, mendahulunya kita menyelesaikan atau membongkar seluruh baliho-baliho masih ada, ya. Saya kira itu. Sementara spanduk dan baleho yang terdapat di lokasi lain diturunkan oleh relawan dan simpatisan Pantas. Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, Gereja Pantai Costa di Indonesia, GPID Maluku, mendukung tahapan Pilkada Demokratis di Maluku. Ketua Majelis Daerah GPID Maluku, Pendeta Henry Lolean, menyatakan sejumlah pilkada yang digelar Maluku sudah berjalan baik. Lolean berharap kondisi ini pun dipertahankan pada Pilkada 2017 mendatang. Ketua Majelis Daerah GPID Maluku, Pendeta Henry Lolean, menyatakan sejumlah pilkada diselenggarakan di Maluku sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya pendewasaan berdemokrasi dan politik di Maluku, utamanya bagi warga gereja. Kondisi ini mesti dipertahankan dalam melaksanakan pilkada serentak yang akan digelar tahun 2017. Hal ini disampaikannya pada syukuran dan temu nasional penginjil Gereja Pentakosta di Indonesia di Ambon. Menurut Lolean, GPID dan warganya sebagai institusi maupun pribadi berkewajiban mendukung jalannya pentahapan pilkada yang damai. GPID juga mendoakan pilkada yang demokratis untuk menghasilkan pemimpin masa depan. Saya rasa dari tahun ke tahun, dari pilkada ke pilkada sudah cukup membaik, dan kami berharap bahwa itu akan terus berlanjut. Harapan-harapan dalam demokrasi itu akan berjalan dengan baik adalah keinginan tentunya tidak saja bagi sebagai warga gereja maupun sebagai warga masyarakat. GPID percaya jika perhelatan Pilkada 2017 berjalan didasari kejujuran dan demokratis, akan menghasilkan pemimpin terbaik yang membawa daerah ini pada sebuah perubahan. Kilatu Saule Sarlas Pelaman melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku siang tadi menyelenggarakan kursus dalam rangka pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi tahun 2016. Kursus itu diikuti berbagai unsur dalam masyarakat. Menjelang pemilihan kepala daerah di 5 kabupaten kota di Provinsi Maluku yang akan digelar tahun 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku siang tadi menggelar kursus kepemiluan bagi komunitas. Kegiatan itu diikuti 30 peserta, terdiri dari mahasiswa, kaum perempuan, dan komunitas pemuda. Kegiatan tersebut bertujuan membangun kompetensi dasar kepemiluan untuk komunitas serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian para peserta mengenai partisipasi dalam pemilihan umum. Materi kursus itu meliputi prinsip-prinsip dasar partisipasi, pemilu yang jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Tukan,
saat membuka kegiatan tersebut mengatakan tujuan dilaksanakannya kursus kepemiluan itu adalah mendorong lahirnya embrio komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi. Melalui kursus kepemiluan, para peserta diharapkan menjadi agen perubahan yang paham dan peduli terhadap pelaksanaan pemilu. Komisioner KPU Republik Indonesia Ferry Kurnia Rizkiansah menjelaskan tentang mekanisme pemilu bagi para peserta. Dengannya diharapkan mereka dapat memberikan pemahaman yang baik kepada publik untuk memilih pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi daerahnya. Ferry mengingatkan tugas penting para peserta untuk dapat menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat luas. Agen-agen kepemiluan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian pemilu dan pelaksananya secara jujur dan adil. Direncanakan kursus kepemiluan itu akan berlangsung 2 hari. Rahma Letukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Beralih ke informasi lain. Saudara Wakil Bupati Buru Juhana Sudrajat resmi melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Buru hari ini. Kemarin dilakukan penyerahan nota pengantar pelaksana tugas dari Bupati Ramli Umasugi kepada Juhana Sudrajat. Walaupun belum berakhir masa baktinya sebagai Bupati Buru, Ramli Umasugi harus cuti dan meletakkan jabatannya selama 3 bulan karena mencalonkan diri dalam Pilkada Buru tahun 2017. Karenanya sesuai ketentuan, Wakil Bupati Buru Juhana Sudrajat mengemban tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Buru hingga berakhirnya masa jabatan mereka 2 Februari 2017. Siang kemarin, Ramli Umasugi menyerahkan nota pengantar pelaksana tugas Bupati Buru kepada Juhana Sudrajat di kantor Bupati Buru di Namlea. Umasugi berharap wakilnya, Juhana Sudrajat, dapat melanjutkan pekerjaan mereka yang belum selesai untuk 3 bulan ke depan. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buru diminta mendukung kinerja Juhana Sudrajat selaku pelaksana tugas Bupati. Terkait hal itu, Juhana Sudrajat menyebutkan salah satu pekerjaan yang harus dirampungkannya adalah penyampaian dan pengesahan APBD Buru tahun 2017. Saya diberikan tanggung jawab sebagai PLT Bupati sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 dan dilegalisir adanya radiogram Pak Mendagri kepada yang ditujukan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati pada hari ini menyerahkan tugas dengan nota pengantar tugas seperti yang kita saksikan bersama tadi. Sudrajat berharap seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Buru bekerja sama dan mendukungnya bagi penyelesaian pelaksanaan tugas hingga akhir masa jabatan 2 Februari nanti. Seluruh pegawai dipesankan untuk menjaga netralitas mereka dalam pilkada. Menurutnya netralitas ASN adalah hal mutlak. Dari Namlea Kabupaten Buru, Ernst Tasijawa melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Ambon telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Tim tersebut mulai bekerja hari ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon saat ini telah memasuki tahapan kampanye. Untuk memastikan aparatur sipil negara di kota Ambon tetap netral, pemerintah kota Ambon telah membentuk tim pengawasan. Tim pengawasan terhadap ASN dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon mulai bekerja hari ini bertepatan dengan pelaksanaan kampanye damai oleh 2 pasangan calon. Hal itu disampaikan Kepala BKD Kota Ambon, Beni Salano. Menurut Salano, dalam Undang-Undang ASN telah ditegaskan bahwa posisi ASN dalam pemilihan kepala daerah adalah netral. Terkait dengan Pilkada Kota Ambon, penjabat wali kota juga telah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti Undang-Undang ASN untuk seluruh ASN di Kota Ambon untuk tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.
Pemerintah Kota Ambon itu telah membentuk tim pemantau. Jadi nanti pada tanggal 28 itu ketika memulai kampanye, itu tim ini bergerak. Tim ini bergerak dengan dokumentasi lengkap. Kenapa kita harus dengan dokumentasi itu sebagai bukti? Karena sekarang kan lagi tren orang memfitnah orang. Dan kita kalau dibaca di media, memfitnah dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu kita butuh bukti. Nah, setiap banyak laporan yang sudah masuk ke kita, dan kalau laporan itu cuma bersifat menurut beta dengar, itu kita tidak layani. Sama sekali kita tidak proses dan kita tidak layani. Silakan kalau ada aparatur sipil negara yang menurut pantauan masyarakat itu ada melakukan tindakan yang di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, silakan melaporkan kepada kami dengan melampiran bukti. Tidak bisa menurut orang dan menurut cerita, itu tidak bisa. Punya bukti paling tidak dia foto, atau ada orang-orang yang bisa memberikan keterangan dengan bukti-bukti tertentu. Tim pengawasan terhadap ASN Kota Ambon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon, kata Selano, juga dilengkapi dengan sarana prasarana berupa kamera untuk dijadikan bukti apabila ditemukan ada ASN yang terlibat dalam politik praktis saat tahapan pilkada kota berlangsung. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, sejumlah anggota DPRD Kota Batu, Jawa Timur mengunjungi Maluku Tenggara untuk mempelajari mekanisme penjadwalan agenda DPRD dan rencana kerja tahun 2017. Mereka pun melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi wisata di Maluku Tenggara. Lima anggota DPRD Kota Batu, Jawa Timur dipimpin Wakil Ketuanya Hari Dana Waluyo melakukan kunjungan kerja ke DPRD Maluku Tenggara. Kunjungan kerja itu bertujuan mempelajari rencana kerja dan penyusunan agenda DPRD untuk tahun 2017. Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Uta Sapsafubun pada pertemuan dengan anggota DPRD Kota Batu menjelaskan tentang mekanisme penyusunan rencana kerja dan agenda DPRD Maluku Tenggara. Paripurna DPRD Maluku Tenggara selalu dihadiri Bupati atau Wakil Bupati. Dengannya komunikasi dan pola kerja mereka berjalan dengan baik. Sebagai representasi rakyat, menurut Sapsafubun, DPRD berhak meminta penjelasan jika Bupati atau Wakil Bupati tidak menghadiri paripurna yang dilaksanakan DPRD. Mereka ingin mendapatkan masukan dari DPRD Maluku Tenggara sehubungan dengan wibawa Dewan, karena kelihatannya dalam tanda petik di Kota Batu itu setiap kali dilaksanakan paripurna itu dan lain sebagainya, rapat-rapat dewan itu ketika diundang wali kota dan wakil wali kota itu hampir jarang hadir. Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Dana Waluyo mengatakan kedatangan mereka ke Maluku Tenggara telah dijadwalkan sebelumnya. Mereka bertujuan mempelajari hubungan antara legislatif dan eksekutif yang berjalan baik serta penyusunan kegiatan dan rencana kerja DPRD Maluku Tenggara. Menurut Hari Waluyo, hubungan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berjalan sangat baik. Hal ini berbeda dengan Kota Batu. Di Kota Batu, wali kota tidak pernah menghadiri paripurna DPRD. Hasil kunjungan ini akan dijadikan acuan tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selain melakukan pertemuan dengan DPRD Maluku Tenggara, anggota DPRD Kota Batu juga melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi wisata. Dari Maluku Tenggara, Ongen Tati Fikalawan melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan posisi 3 besar pada musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku yang akan dihelat di Namrole, Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 mendatang. Harapan itu disampaikan Bupati Buru Selatan Tagob Sudarsono Solisa pada MTQ tingkat kabupaten di Desa Nalbesi, Kecamatan Letsula. Usai membuka musabakoh tilawatil Quran keempat tingkat Kabupaten Buru Selatan, Bupati Tagob Solisa mengatakan penyelenggaraan MTQ kabupaten yang berlangsung di Desa Nalbesi, Kecamatan Letsula diharapkan berjalan jujur dan adil, serta objektif. Para Dewan Hakim diharapkan melakukan penilaian secara jujur dan objektif. MTQ itu akan dijadikan ajang menjaring bibit-bibit terbaik mewakili Kabupaten Buru Selatan di ajang yang sama pada MTQ tingkat Provinsi Maluku
yang akan digelar di Namrole, Buru Selatan tahun depan. Tagub Solisa menargetkan kafilah Buru Selatan meraih posisi 3 besar dalam MTQ Provinsi Maluku tahun depan. Dirinya akan mendatangkan pelatih dari luar Maluku untuk menggembleng para kafilah guna meraih target itu. Pelatih-pelatih tersebut akan melakukan pembinaan untuk masing-masing mata lomba yang dipertandingkan. Sebagai kepala daerah saya sangat berambisi untuk harus meraih prestasi yang semaksimal mungkin. Mendatangkan pelatih dari dan luar. kita sudah siapkan beberapa pelatih dari luar, bahkan nantinya untuk Korih dan Korea itu nanti kita akan kirim untuk mengikuti pelatihan kurang lebih 3 bulan nanti di luar daerah gitu. Saya ingin membuktikan kepada Maluku bahwa Buru Selatan mampu menjadi yang terbaik itu, bukan hanya dalam rangka penyiapan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tersebut, tapi juga dalam prestasi. Terkait pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar di Kabupaten Buru Selatan, Tagub Solisa mengajak seluruh umat beragama di kabupaten itu untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Rahmal Atokonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan.